Halo pemirsa Binus TV, Anda lagi menyaksikan program The Inspirator, sebuah program yang dimana kita mengupas kisah perjalanan dan kisah perjuangan sukses dari setiap narasumber kami. Dan senang sekali di episode kali ini kita akan sharing dengan satu entrepreneur muda. Beliau adalah direktur dari Stella Maris International School dan juga chairman dari Asia One Consultant dan juga CEO dari Success Academy. Dan senang sekali hari ini kita akan sharing langsung dengan beliau di kantor beliau. Dan sebelum kita sharing dengan beliau, kita lihat VT profile beliau berikut ini. Lahir di Jakarta 1 September 1979. Suami dari Susan Angela dan ayah dari Clarecia dan Moreno ini menyukai hobi bermain tenis dan otomotif. Saat ini Pierre Senjaya merupakan Deputy Director of Stella Maris International Education yang beralamat di Vatikan Cluster Sektor 8A Gading Serpong, dan beliau ternyata merupakan salah satu anggota dari Perhimpunan Indonesia Tionghoa, Young Entrepreneur Council, dan Harley Davidson Club Indonesia. Oke pemirsa Binus TV, seperti yang tadi sudah saya janjikan, kita akan sharing dengan satu pengusaha muda dan beliau adalah Direktur dari Stella Maris International School dan sudah bersama kita Pak Pierre Senjaya. Selamat pagi. Ya, halo pagi Pak. Senang sekali bisa luangkan waktu untuk sharing di program kita The Inspirator. Nah, kalau boleh tahu sekarang Bapak kegiatannya apa saja ya? Kalau saat ini kesibukannya selain banyak memberikan motivasi arahan pada guru-gurunya kita, ya kan. Kemarin kita juga baru mulai tahun ajaran baru. Jadi setiap tahun biasanya saya selalu memotivasi, mengingatkan kembali para guru-guru saya mengenai etos kerja, terutama 5P Pak, bagaimana bekerja dengan passion, profesional, dari hati, ya kan, dan punctual dan tepat waktu, ya kan. Nah, di luar dari itu kesibukannya kita juga Stella Maris saat ini juga ada beberapa kita lakukan mentoring ke beberapa perusahaan dan meningkatkan semangat entrepreneur kepada murid-murid kita. Wow. Jadi saya lihat banyak program selain di Stella Maris School, Bapak banyak program yang lain ya, mungkin bisa dibicarakan. Bisa dibilang mungkin secara singkat saja, Stella Maris mulai kita dirikan sejak tahun 1995. Milestone-nya juga banyak sekali. Sejak tahun 2009 kita sudah launching franchise kita yang terbaru. 2010 kita dirikan ada satu perusahaan baru lagi, yaitu Asia One Consulting, yang khusus untuk memberikan konsultasi kepada sekolah-sekolah di luar dari Stella Maris. Ya kan. Kemudian juga tahun 2011 kita mendirikan Success Corporations atau mungkin dikenal dengan Success Academy. Ini kita memberikan konsultasi kepada perusahaan-perusahaan lainnya. Wow, luar biasa. Jadi kalau kita bisa kilas balik, Stella Maris School ini sudah 18 tahun ya? Kurang lebih 18 tahun, Pak. Wow, luar biasa. Jadi sekarang tingkatan sekolahnya apa aja? Iya, kita mulai dari level yang paling kecil, umurnya 1 tahun. Nama program kita My First Step, ya, dari umur 1 tahun sampai dengan 17 tahun. Jadi kita dari level anak-anak yang paling kecil, ya kan, kindergarten, primary level, secondary level, ya kan, sampai dengan junior high. Ya, wow. Dan termasuk program International School? Program International School, jadi kita punya ada 2 level pendidikan. Yang pertama ada sekolah nasional untuk di BSD, yang kedua ada sekolah internasional di Gading Serpong. Oh, wow, luar biasa. Jadi ini satu brand yang sudah jadi ikon sekolah yang luar biasa. Nah, Pak Pierce ini masuk ke Stella Maris itu dari tahun berapa ya? Bisa dibilang mulai dari awalnya sama-sama Pak. Ya kan? Tapi saya bisa dibilang mulai full, ya kan, mungkin sejak 2002 ketika saya selesai kuliah di BINUS 2001, 2002 saya sempat kerja di Lipo Bank, ya kan, terus tidak lama kemudian saya join secara full time. Tapi memang sejak awal, sejak pendirian memang ibu saya selalu mengingatkan saya untuk terjun dan membantu di Stella Maris. Kenapa? Karena memang supaya semangat entrepreneurnya sudah dapat sejak usia dini. Betul. Jadi ini meneruskan dan membuat lebih profesional. Iya, menggrowth, develop. Ya, betul. Sehingga menjadi satu sekolah yang memang unik, lain daripada yang lain, dan memang kualitas yang luar biasa. Nah, kalau kita bicara yang program lain, yang tadi ada One Asia Consulting, itu lebih fokus ke mana? Iya, jadi di awalnya sejak tahun 2009 itu, sejak kita launching franchise, ya kan, saya lakukan perjalanan ke beberapa kota-kota besar. Nah, dalam perjalanan itu, ketika kalau ngambil franchise kan harus satu visi, Pak. Betul. Ya kan? Nah, kita lihat ada beberapa sekolah yang dalam kondisi kurang begitu baik, mereka ingin mengambil training atau manajemen dari kita, ya kan? Tetapi terbentur dengan sistem franchise ini. Ya kan? Kemudian kita dirikan pada tahun 2010, 1 tahun setelah kita launching franchise, kita dirikan Asia One Consulting, di mana membantu sekolah-sekolah untuk melakukan pelatihan manajemennya mereka dan membackup untuk
penyediaan guru-guru untuk mata-mata pelajaran tertentu. Wow. Jadi memang servisnya lebih fokus ke sekolah ya? Ke sekolah Pak, karena kita lihat ke depannya kan semuanya meningkat ya, anggaran negara segala macam, dan ini menjadi salah satu prospek yang cukup baik. Wow, luar biasa. Dan Pak Pierce ini juga seorang penulis buku. Terakhir baru tulis buku ini ya, Billionaire Code. Kalau yang pertamanya ini Pak, Good Parents, Bad Parents. Jadi ke arah parenting, ya karena memang passion saya di pendidikan. Jadi nulisnya yang pertama pasti parenting dulu, terus ya ketemu dengan banyak teman-teman motivator, baru nulis buku yang tadi Bapak pegang. Yang kedua The Billionaire Coach, sama salah satu partner saya, Bong Chandra. Bong, luar biasa. Jadi di buku ini juga banyak wawancara, banyak figur sukses dan sebagainya. Dimulainya sebenarnya awal dari sini Pak. Kita lakukan identifikasi mengenai 8 tipe pengusahanya dia, billionaire coach-nya dia apa saja, ya kan dimulai dari ada visioner, ya kan komunikator dan seterusnya. Tapi selalu ketika saya nulis di majalah, beberapa majalah-majalah atau interview saya sharing, umumnya mereka bilang, "Pak, kok ceritanya tokoh-tokohnya luar negeri terus?" Ya di sini ada Donald Trump, Steve Jobs dan seterusnya. Jadi akhirnya saya terinspirasi, jadi saya ambil 10 pengusaha top Indonesia. Dimulai dari Andrew Darwis, Sandiaga Uno, Hengki Setiawan, dan sampai dengan di sini mungkin ada Raja Sabta Oktohari, Raja Okto, Ketua HEMI jadi seperti itu Pak. Tentunya ini sangat bermanfaat karena setiap figur ini kan pasti punya yang tadi ya, billionaire code-nya. Billionaire coach-nya berbeda-beda. Tetapi memang kalau di sini kita tekankan Pak bahwa setiap pengusaha itu dia punya stylenya sendiri, punya gaya memimpin perusahaan sendiri. Nah kadang-kadang direktur atau CEO sebuah perusahaan menganggap bahwa dia harus mengerti dari A sampai dengan Z. Nah, setelah dia mengetahui strength-nya sendiri, ketika dia membentuk sebuah tim, dia akan mencari kombinasinya. Kan, dan itu. Mungkin bisa lebih fokus ya. Jadi apa yang menjadi keunggulan dia, dia lebih gali. Oh, luar biasa. Saling melengkapi dan sinergi, Pak. Jadi ini interesting sekali. Kita tahan dulu, Pak. Kita akan kembali setelah jeda komersial break berikut ini.